Saatnya kita di dunia ini, sekarang itu kita sudah di akhir. Udah dikasih penjelajahan kehidupan. Dari kecil sampai remaja cari kehidupan masing-masing. Ya. Kemudian rumah tangga, habis rumah tangga, ada masalah demi masalah, sudah lelah, kembali ke siapa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, ini kita menuju Allah. Untuk menuju ke sana, teman-teman, apa bekal kita? Kadang teman-teman, kalau teman-teman saat ini bekerja kemudian pingin pulang ke rumahnya, ada ibu di sana, ada bapak di sana. Kalau nggak bawa bekal, gimana rasanya, teman-teman? Gimana rasanya kalau nggak ada bekal? Nggak percaya diri? Benar? Ya? Oke. Sama dengan Allah. Ketika saat ini, teman-teman, nggak mau introspeksi diri, nggak mau muhasabah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka hidupnya dipastikan, teman-teman, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Jadi kita itu, sekarang itu ibaratnya gini nih ya. Dari bayi datang, dari bayi lahir, kemudian kita menjadi remaja, udah remaja, teman-teman nikah, udah memikirkan kebutuhan dan segala macam, ini di sini pelik. Ya. Banyak sekali masalah-masalah, maka teman-teman di sini nih. Ini kita akan kembali sebentar lagi, teman-teman. Grup 1 masih tetap nangis, Masya Allah. Ini yang sudah 1 tahun lebih nih. Pagi-pagi masih tetap nangis, Masya Allah. Ya, baik. Yuk, materi hari ini teman-teman kita fokus. Bagaimana kita fokus menyelesaikan masalah. Bagaimana kita fokus terhadap impian kita. Bagaimana kita fokus untuk apa? Mewujudkan rencana-rencana kita. Suaranya sinkron nggak? Suaranya sinkron nggak? Coba, ini ada yang nggak sinkron, teman-teman, mohon maaf. Coba. Suaranya sinkron nggak? Enggak. Oh, suaranya nggak sinkron ya. Sebentar, teman-teman. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Sebentar, saya minta maaf. Oke. Sinkron? Sinkron nggak? Di aku sinkron. Coba teman-teman yang nggak sinkron, coba keluar dulu ya. Yang nggak sinkron, keluar dulu. Oke, baik. Ya. Kemudian hari ini materinya, nanti saya akan kasih tahu bagaimana kita bisa menarik impian-impian kita menggunakan scripting 369. Peta uang. Bagaimana kita bisa memiliki tujuan, memiliki keinginan saya memiliki penghasilan segitu, kita tarik ke dalam kehidupan kita. Ya, tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan saat ini. Yaitu salah satunya kita harus fokus kepada tujuan hidup kita. Sahabatku, sekali lagi saya bilang, teman-teman yang ada di sini, sahabat semua yang ada di sini, itu bukan kebetulan sama Allah. Ya, teman-teman, ini tidak kebetulan teman-teman ada di sini. Itu sudah direncanakan sama Allah. Ayo datang ke room muhasabah. Biar introspeksi diri. Karena teman-teman saat ini mungkin banyak yang sedang memiliki hutang. Banyak yang sedang dikejar-kejar sama tagihan. Banyak yang sedang sendiri. Banyak yang sedang gelisah. Bingung gak tahu arah. Maka Allah berikan tempat ini. Itu salah satu tanda bahwa Allah ingin memanggil teman-teman. Allah itu rindu kepada teman-teman. Ingat ya. Ingat. Ciri-ciri, salah satu ciri-ciri Allah rindu kepada kita, yaitu ketika Allah datangkan di media-media sosial, didatangkan room-room yang bermanfaat. Ada room muhasabah, ada room kajian-kajian. Ya, ada room kajian-kajian. Silahkan teman-teman, itu adalah Allah sedang memanggil. Salah satu panggilan Allah rindu, yaitu ketika teman-teman saat ini didatangkan dengan fiti-fiti tentang kematian. Teman-teman takut dengan kematian, ada. Kalau teman-teman saat ini teman-teman diingatkan dengan kematian,
takut dengan kematian, itu artinya Allah sedang rindu kepada teman-teman. Itu panggilan Allah agar apa? Agar teman-teman sadar akan dosa, kemudian kembali kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Benar. Agar bilang, ya Allah, hamba sudah lelah. Ya Allah, sebentar lagi hamba akan meninggalkan dunia ini, ya Allah. Tapi belum ada bekal sedikit pun. Nah, itulah. Maka ketika teman-teman saat ini diingatkan dengan kematian, maka niscaya Allah itu sedang memanggil kita. Ayo sini, ayo. Nanti akan mati. Nanti kita akan meninggalkan dunia. Ayo cari bekal, maka muhasabah. Ayo cari bekal. Ya, apa yang pertama tadi? Ketika kita dirindukan sama Allah, yang pertama apa? Kita akan diingatkan dengan kematian. Maka ketika kita diingatkan kematian, maka kita bergetar. Ya Allah, saya masih banyak masalah. Saya masih banyak hutang. Nanti kalau saya meninggalkan dunia ini gimana? Ya Allah, saya takut mati. Maka ketika kita takut untuk mati, kita belum ada bekal sedikit pun. Disitulah teman-teman, Allah berharap bahwa teman-teman kembali ke jalan Allah. Ditambah lagi ibadah-ibadahnya. Ibadahnya sekarang bukan untuk melunasi hutang, bukan untuk ini, bukan untuk ini, tapi Allah dulu. Benar ya Kak? Benar. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 itu sudah disebutkan. Dan itu sudah pasti. Sudah pasti ini terjadi. Ya, sudah pasti ini terjadi. Apa sahabatku? Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, ini perhatikan. Sebagai cobaan. Ya, sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ini Al-Anbiya ya, surah 35. Perhatikan. Semua yang bernyawa akan merasakan mati, siapapun itu. Kita ada di sini akan mati. Maka ketika Allah rindu kepada kita dengan mengingatkan kita kepada kematian, datanglah, hamparkan sajadah. Takut kita akan meninggalkan dunia ini belum memiliki bekal sedikit pun. Ketika teman-teman mau meninggalkan dunia, ya, meninggalkan dunia, teman-teman masih ada dosa, teman-teman kita masih ada masalah, maka Allah uji teman-teman tuh. Biar kita sadar ujiannya dengan apa? Memiliki harta yang banyak diuji, kebakaran, ini biar apa? Biar tidak terlena dengan hartanya. Karena sebentar lagi kamu meninggalkan tuh harta yang saat ini ada di dunia akan kamu tinggalkan. Maka aku uji kamu nih. Aku uji kamu biar kamu datang sadar. Ya, agar sadar. Agar sadar. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf Kak Ishar ya, mohon maaf sekali. Seperti itu. Ya, mohon maaf. Kemudian yang kedua teman-teman, ketika Allah itu rindu kepada kita, Allah rindu kepada kita, datanglah. Nih, selain kita didatangkan dengan diingatkan dengan kematian-kematian, maka Allah saat ini sedang memberikan kesulitan. Fokus ya. Memberikan kesulitan, beban dan masalah. Ya, beban dan masalah. Ketika saat ini sedang memiliki masalah, teman-teman, sedang memiliki beban hidup,
maka yakini bahwa Allah itu sedang rindu kepada kita. Yakini itu. Kenapa? Karena dengan adanya masalah ini, dengan adanya ujian ini, maka kita akan menyebut Allah. Maka kita akan datang kepada Allah. Kita akan meminta pertolongan kepada Allah. Betul? Itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar itu yang dirasakan? Ya? Maka saat ini ketika memiliki masalah, memiliki hutang, siapa yang bisa kita mintain bantuan selain Allah saja? Ya kan? Itulah Allah itu sedang memanggil kita, rindu kepada kita. Ya. Ingat ya, di dalam surah Al-Baqarah 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya seberapapun masalah yang dimiliki sama teman-teman, artinya teman-teman itu mampu untuk bisa melewatinya. Artinya teman-teman itu bisa untuk menjalaninya dan nanti akan selesai masalahnya. Saat ini sedang memiliki beban hutang. Saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar, teman-teman. Saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar. Artinya saya mampu pada waktu itu melewati itu. Dan teman-teman saat ini udah yang memiliki masalah, yang memiliki ujian saat ini. Ingat ya, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka orang-orang yang sabar akan dikasih gembira, dan orang-orang yang sabar maka dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa teman-teman ditagih saat ini? Karena teman-teman mungkin berdoa, ya Allah lunaskanlah hutang-hutangku. Maka Allah datangkan apa? Datangkan penagih agar mengingatkan kita untuk hutang kita. Sebelum ditagih di akhirat, maka disuruh diselesaikan di dunia. Maka ketika teman-teman saat ini sedang kesulitan, maka akan kembali kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan disitulah Allah juga mengatakan, siapapun yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Nah, indah sekali rencana Allah. Allah sudah menata. Sebenarnya masalah itu sudah ada penyelesaiannya. Tergantung kita tenang atau tidak, yakin atau tidak kalau Allah selesaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Yang ketiga, Allah rindu kepada kita ketika teman-teman itu terbangun sepertiga malam. Sepertiga malam teman-teman terbangun. Ya Allah, saya terbangun. Ayo, itu dipanggil sama Allah. Hamparkan sajadah. Hamparkan sajadah. Jangan bangun-bangun gak bisa tidur bukan karena memikirkan pingin ibadah, tapi teman-teman memikirkan karena besok bayar hutang. Banyak yang kayak gitu, itu gelisah. Tabiat riba, mungkin salah satunya teman-teman memiliki hutang riba. Apa hutang riba? Hutang yang berlebih. Hutang 1 juta jadi 1.200.000. Hutang 10 juta jadi 11 juta. Atau teman-teman memiliki KPR, KPR-nya bunga berbunga. Harga 200 juta jadi 500 juta. Awas ya, KPR, hati-hati. Teman-teman, hati-hati. Harga KPR 500 juta itu bisa sampai 1 miliar, teman-teman. Kalau sampai 15 tahun, sampai 20 tahun. Maka minta sama Allah, ya Allah, saya ingin memiliki rumah cash. Saya nggak mau pakai riba. Ya, jangan dipaksakan, lebih baik menabung. Bun, kalau saya ngontrak, lebih baik ngontrak atau lebih baik beli rumah? Punya uang berapa? Punya DP, Bun? Punya DP berapa? 200 juta. Oke. Ini sebentar saya selingin dulu ya. Ini karena saya ngalamin, teman-teman. Yang memiliki pemikiran bahwa ketika saat ini saya ngontrak, maka saya nggak punya rumah. Betul nggak? Siapa yang punya pikiran kayak gitu? Coba jawab. Siapa memiliki pemikiran kayak gitu? Bun, terasa hampa. Datangkan Allah, nggak akan hampa. Ikuti materi-materi saya ya. Insya Allah teman-teman ya, kita sama-sama belajar ya. Benar. Kalau saya ngontrak, uangnya hilang. Betul tidak? Coba teman-teman. Ketika teman-teman memiliki keyakinan kayak gitu, itu salah total.
Salah. Gini. Punya ngontrak 1 tahun misalkan 30 juta. Nih. Coba dengarkan baik-baik. Benar nggak kata saya? Kak, ini teman-teman, jangan menganggap saya itu benar juga. Enggak. Teman-teman memiliki hak untuk memilih memilih apapun yang teman-teman inginkan lah. Maksudnya nggak harus mengikuti saya, tapi ini sesuai dengan pemikiran saya. Betul atau tidaknya silahkan teman-teman pelajari, karena saya mengalami. Benar. Yang pertama gini, teman-teman memiliki uang 200 juta. Saya mau DP rumah. Sekarang, kondisi sekarang memiliki uang 200 juta, memiliki gaji 10 juta. Atau memiliki gaji 5 juta lah. Ya, memiliki gaji 5 juta. Perhatikan. Kalau yang memiliki mindset bahwa ngontrak itu nggak punya rumah, maka saya harus ngambil KPR. Awas, itu adalah awal ketidaktenangan teman-teman. Saat ini awal-awal tenang, tapi nanti kalau sudah berjalan, nggak akan ada tenang-tenangnya teman-teman. Nggak ada tenang-tenangnya. Yang pertama, kita akan ambil nih contoh. KPR, Bun, cari kerja susah. Nggak ada orang-orang yang ngomong kayak gitu kalau misalkan sudah mengikuti materi kemarin. Karena teman-teman baru ya, ada yang baru muncul di sini, cari kerja susah, cari duit susah. Oke, tenang dulu teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Saya akan kasih tahu kepada teman-teman gimana teman-teman bisa memiliki keyakinan, full keyakinannya. Nggak ada kata susah lagi nanti. Ya, oke, yuk. Ikuti materi ini sampai beres, jangan kemana-mana. Ya, oke. Nggak usah ada kata-kata susah. Saat ini hilangkan kata-kata susah, kata-kata negatif, hilangkan dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita. Semua afirmasi di dalam komentar yuk. Semua afirmasi. Alhamdulillah, saya layak bahagia, saya tidak memiliki hutang sedikit pun. Yuk, alhamdulillah saya hidup berkah atau alhamdulillah saya lunas hutang. Alhamdulillah saya hidup berkelimpahan. Yuk, afirmasi. Bagaimana kalau suami saya yang begitu? Udah nggak usah pikirkan itu dulu. Ayo afirmasi dulu deh. Nggak usah pikirkan sesuatu yang negatif-negatif dulu deh. Alhamdulillah hidup saya berkelimpahan. Alhamdulillah saya hidup tanpa hutang kembali. Alhamdulillah lunas hutang saya. Ayo afirmasi. Afirmasi itu untuk apa, Bunda? Afirmasi itu penegasan kata-kata keyakinan kita kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan, bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita bilang saya berhak bahagia, alhamdulillah saya lunas hutang, maka Allah akan lunaskan. Saya memiliki hutang 3,8 miliar teman-teman. Itu dulu itu nggak punya pekerjaan, hancur bisnis saya. Kenapa? Ada Allah saja. Ada Allah memberikan jalan. Nanti saya ceritakan ya, semoga saja nanti jam 1 kita juga ada. Nanti jam 1 kita ada live, teman-teman silakan ikuti live saya siang ya. Nanti ada. Oke, kalau hari ini saya nggak cukup waktunya, nanti bisa dilanjut siang. Alhamdulillah ya Allah, saya bebas hutang. Tidak ada kata-kata kayak gini. Bun, misalkan saya kayak gini, saya ingin rumah. No, jangan. Boleh nggak? Boleh. Tapi energinya kurang powerful. Saya ingin rumah, Bun. Ya, semoga saja nanti terwujud. No, itu nanti teman-teman itu akan energinya akan nggak push gitu, nggak greget. Coba gimana? Alhamdulillah saya layak, saya mampu, saya bisa. Alhamdulillah ya Allah, saya lunas hutang. Alhamdulillah. Ya, semoga saja lunas hutangnya. Beda dengan alhamdulillah langsung aja lunas hutang saya. Jangan ada kata-kata susah. Susah, Bun, cari pekerjaan. Bagi Anda yang mengatakan susah, ingat, jangan ada kata-kata susah. Jangan ada kata-kata sepi. Jangan ada kata-kata negatif. Karena apa? Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Hamba yang mana? Hamba yang mengatakan itu. Siapa tadi yang bilang susah? Maka hanya berlaku bagi orang-orang yang mengatakan itu. Paham? Jadi begini. Ada salah satu teman-teman saat ini yang bilang, susah, Bun, cari uang. Oke. Susah, Bun, cari uang. Mau dimanapun uang dicari, itu pasti akan susah. Semakin kita cari, semakin kita akan kesulitan mencari uang itu. Dan uang itu susah untuk datang ke dalam kehidupan kita. Maka apa yang harus kita yakini? Kita yakini
uang itu mudah didapatkan. Dimanapun saya berada, uang itu akan selalu mengikutiku. Setiap detik masuk ke rekeningku, ke tabunganku, ke celenganku, ke kantongku. Yakini itu. Maka biarkanlah alam semesta ini yang merespon. Biarkanlah Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Siapa hambanya yang berprasangka? Ini orang yang lagi berprasangka bahwa uang itu mudah. Maka ketika diprasangkakan seperti itu, datanglah uang itu. Ya kalau saya nggak kerja, awas, hati-hati. Jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Nanti saya akan kasih tahu ya. Jadi di sini kalau teman-teman ada yang bilang, susah bun cari pekerjaan. Bagi Anda yang mengatakan itu. Tapi tidak bagi orang-orang yang saat ini, dia itu merasa bahwa cari pekerjaan itu mudah. Rumah makan kek, mau di toko baju kek, mau bisnis dari rumah kek. Kalau ada yang bilang, susah bunda sekarang mah dagang lagi sepi. Hanya Anda aja yang mengatakan itu karena keyakinan Anda seperti itu. Tidak berlaku bagi orang-orang yang selalu yakin bahwa dagangannya lancar semuanya. Gitu. Jadi artinya ketika teman-teman bilang susah, maka hanya untuk teman-teman sendiri. Jadi nggak ada kata susah lagi ya. Karena kata negatif itu menjadi doa dan itu menjadi keyakinan yang mendarah daging. Ketika ada dalam keyakinan kita, maka itulah yang akan terjadi. Karena ingat ya, law of attraction. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita menarik sesuatu baik positif ataupun negatif, itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berdoa yang baik-baik akan kembali kepada diri kita. Sesuatu yang buruk yang kita ucapkan maka akan kembali kepada diri kita. Sahabatku. Jadi tidak ada kata negatif. Ya, mulai saat ini bilang, saya hidup dengan penuh keberlimpahan. Saya akan petakan satu-satu ya, biar nanti teman-teman itu nggak kemana-mana ilmunya, materinya. Ya, sebentar dulu. Baik, yuk, fokus. Ingat, Allah rindu kepada kita apa tadi? Kita diingatkan dengan kematian. Maka ketika kita takut dengan kematian, maka Allah itu yakin nih orang ini takut dengan kematian nih. Maka dia akan mengingat dosa-dosa. Dia akan muhasabah. Maka dengan muhasabah, teman-teman akan kembali kepada Allah. Itulah keinginan Allah sebenarnya. Kita kembali ke jalan yang benar. Ya. Kemudian, ya, yang kedua tadi apa teman-teman? Allah itu rindu kepada hambanya, yaitu dengan kesulitan-kesulitan dan beban dan masalah teman-teman. Artinya semua masalah teman-teman, ya, semua itu akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Ujian akan berakhir, masalah akan berakhir, kecantikan akan berakhir, harta titipan Allah akan berakhir. Dengan pasangan kita juga akan berakhir, dengan anak-anak kita akan berakhir, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita akan berakhir semuanya. Akan berakhir semuanya. Maka jangan dianggap bahwa semua yang kita miliki di dunia, mobil, rumah, motor, pasangan, anak, sahabat, jangan berpikir bahwa itu semuanya adalah milik kita. Tidak, itu titipan Allah. Kapanpun Allah akan ambil, maka terserah Allah saja. Betul? Ya. Jangankan mereka yang ada di badan kita, satu persatu akan diambil sama Allah. Titipan Allah. Allah menitipkan mata 50 tahun, diberikan kesehatan. Lama-lama akan dilamurkan tuh. Lama-lama akan ada sakit-sakit mata tuh. Lama-lama teman-teman kadang melihatnya udah gak jelas tuh. Betul. Yang tadinya ketika kita lahir memiliki tangan yang lengkap, jari yang lengkap, kaki yang lengkap, ada yang kena diabetes, diambil sama Allah titipannya. Ya Allah, itulah. Jadi sekarang teman-teman yang sedang ditinggalkan sama pasangan, yang sedang disakiti, maaf sekali saya bilang, yang sedang ditinggalkan sama sahabat, teman-teman saat ini sedang terpuruk banyak hutang, maka nanti ujiannya biasanya apa? Ditinggalkan sama sahabat, ya, kemudian banyak diomong orang, digibahin orang, saat ini tekan-tekan banyak yang nagih, kayak gitu kan? Nah, maka ketika kayak gitu adanya, hakul yakin itu semua akan berakhir. Akan berakhir. Tinggal tunggu aja waktunya. Yang penting apa? Sabar, teman-teman. Sabar. Orang-orang ini, kalau misalkan dia nggak sabar, pasti hidupnya tidak akan pernah tenang. Pinginnya cepat selesai masalahnya.
Karena pingin cepat selesai masalahnya, pingin cepat selesai hutangnya, akhirnya datang penipu, dia itu ketipu. Saking gak sabarnya pingin selesai hutang-hutangnya, akhirnya ada orang yang yang Allah datangkan penipu tuh. Diuji lagi kita, ambisius kita. Pingin cepat masalah hutangnya selesai, malah tambah bobrok karena apa? Ketipu. Itulah kadang orang-orang itu gak sabar. Pingin cepat lunas hutangnya, pingin cepat beres. Betul nggak? Awas, hati-hati. Hati-hati. Udahlah, sabarlah. Ikuti prosesnya. Dekati Allah saja. Dekati Allah sambil kita ikhtiar. Bagaimana pun caranya, sabar dulu. Nanti saya coba kasih untuk jalan keluarnya. Seperti apa-apa yang harus teman-teman lakukan. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah di sini ya. Sekali lagi, gift teman-teman ini kita cairkan menjadi uang. Kemudian kita bagikan kepada sahabat-sahabat yang ada di muhasabah, ya, ada berupa mukena, kemudian alat sholat lainnya, ada Al-Quran, ada juga tasbih ya, sarung. Insya Allah ya, itu sudah berjalan ya. Jadi silakan teman-teman, gift ini kita cairkan menjadi uang. Tapi kalau nggak ada gift pun, insya Allah itu berjalan. Insya Allah nggak ada gift pun, insya Allah ini berjalan. Teman-teman masuk ke grup kita, tidak ada pembayaran, silakan masuk ke grup kita. Kita akan kasih informasi atau pengingat sholat malam, pengingat sholat sunnah ya. Silahkan bisa masuk ke grup kita gratis, nggak ada pembayaran apapun ya. Di sana ada nomor telepon saya, ada nomor admin. Teman-teman chat dengan saya boleh nggak, berbayar nggak ada pembayaran, mau chat macet aja. Cuman kalau misalkan teman-teman chat ke saya, misalkan cerita atau curhat atau ngobrol lah teman-teman ya. Kadang saya balasnya itu lama, jadi mohon maklum ya teman-teman ya. Nggak ada pembayaran, boleh. Kemudian lanjut, tandanya Allah itu sedang merindukan kita, yaitu teman-teman bangun sepertiga malam, itu sedang dipanggil sama Allah, ayo bangun, bangun. Kemudian teman-teman, ya, yang keempat adalah, nih orang-orang yang keempat nih, yang sedang dirindukan sama Allah, maka orang itu sudah tidak tertarik dengan orang lain. Maksudnya gini, bukan tertarik dengan perasaan, bukan, begini. Jadi sudah tidak tertarik untuk ngobrol dengan sahabat. Sudah tidak tertarik, udah ngobrol curhat-curhat sama tetangga. Curhat-curhat dengan keluarga. Dia sudah diem. Nih, selama kehidupan kita saat ini teman-teman 40 tahun. Berapa sahabat yang saat ini selama kehidupan teman-teman diajak curhat, coba ingat baik-baik sama teman-teman. Mungkin ketika teman-teman sedang masih memiliki mobil, teman-teman waktu itu masih sukses, ingat berapa sahabat yang diajak ngobrol, yang diajak ya mau masuk grup, adminnya di follow dulu ya, di chat aja. Ya, di chat aja, silakan. Boleh, nanti akan dikirim nomor teleponnya lewat sana ya. Silakan. Kita fokus materi dulu yuk, teman-teman. Kalau mau masuk grup nanti aja ya, teman-teman. Silakan follow dulu akun saya. Biar nanti ketika saya ada live ada informasi ya. Silakan fokus kepada materi. Fokus teman-teman. Ayo, siapa yang nggak fokus nanti dijemput. Ya, oke. Lanjut ya. Oke, begini. Ketika Allah memanggil saat ini, berterima kasihlah kepada Allah. Ya Allah, saya terima kasih ya. Ternyata Engkau adalah tempat yang paling tenang untuk saya curhat nih. Selama aku hidup di dunia ini banyak sahabatku. Banyak orang-orang yang datang ke dalam kehidupanku ketika aku sukses atau aku masih aman-aman saja. Saat ini saya banyak masalah. Banyak hutang, diomong orang, digibahin orang. Ternyata mereka pada menghindar. Padahal dia tempat curhatku dulu. Benar nggak? Kang Deddy, Bunda Nafisah nih takut topi kumis. Ya, enggak takut. Oke, lanjut ya. Benar nggak teman-teman? Kayak gini. Ingat deh sekarang, mana sahabat
yang dulu ketika teman-teman sukses suka curhat-curhat? Mana teman-teman dulu yang diajak curhat sama teman-teman? Oke, ketika sekarang teman-teman ingat, baru teman-teman kerasa, ya Allah, ternyata di dunia ini ketika kita bersahabat masih bisa memandang jabatan, kecantikan, ketenaran, harta, betul nggak? Ya, nyatanya saya sekarang saat ini terpuruk, mereka meninggalkanku, tapi ketika aku sukses, mereka datang kepadaku. Betul nggak seperti itu? Ya, benar. Ketika aku ada banyak orang-orang yang meminta bantuan kepadaku, ketika aku seperti ini, ya Allah, aku boro-boro minta bantuan ke siapapun, sekarang udah susah, aku datang aja mereka sudah tahu. Kalau aku bangkrut, mukanya muka hutang. Itu benar? Nah, oke, lanjut. Ya Allah, curhat kepada suami saya udah gak peduli. Curhat kepada anak-anak sibuk sendiri. Oke. Kekal titipan Allah. Ketika teman-teman curhat kepada mereka, mungkin pada waktu itu teman-teman menenangkan. Tapi ketika ada masalah, itu bisa dihancurkan. Jangankan kepada teman, saudara dekat pun bisa terjadi itu. Jangankan saudara dekat, anak kandung pun bisa terjadi. Jangankan anak kandung, pasangan kita yang katanya cinta, katanya sayang, ya. Awas. Maka teman-teman, ketika sudah tidak ada rasa percaya kepada mereka untuk curhat, akan kembali kepada siapa? Jawab. Akan kembali kepada siapa? Ya Allah, ya Rabb. Semua orang sudah tidak peduli kepadaku. Saat ini aku sendiri, ya Allah. Hanya badan ini yang menemaniku. Hanya tubuh ini yang menemaniku. Dan hanya kepadamu. Maka disitulah Allah memanggil sahabatku. Benar nggak? Benar ya? Dan teman-teman jangan lupa terima kasih kepada badan ini. Terima kasih kepada badan ini. Hai badanku, terima kasih ya. Ternyata hanya kamu yang menemaniku dalam kondisi aku capek, dalam kondisi aku banyak mikir, dalam kondisi aku lelah, dalam kondisi aku apapun kondisinya. Tubuh ini selalu menemani kita. Tangan kita masih bisa menggendong anak-anak walaupun banyak masalah. Tangan ini masih digunakan untuk bisa mencuci piring, mencuci baju walaupun banyak masalah. Kaki ini masih diajak untuk usaha, untuk bekerja. Tapi nggak pernah sama kita dihargai. Ayo hargai badan kita. Mau tidur bilang, hai tubuhku, terima kasih ya. Kakiku terima kasih ya. Sudah menemaniku sampai hari ini. Kamu tidak pernah lelah nemenin aku. Tapi aku sering menyakiti diriku. Aku sering menyakiti diriku. Mata disuruh nangis terus ngeluh-ngeluh. Menangis mengeluh. Lidah nih, lisan ini bukannya digunakan untuk membaca Al-Quran, ngeluh-ngeluh aja. Maafkan aku ya lisanku. Lidahku maafkan aku ya. Telingaku maafkan aku ya. Kalau selama aku hidup 50 tahun kok aku belum bisa menjaga telinga ini dengan baik. Aku tidak menggunakan telinga ini nih untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Malah mendengarkan gosip-gosip. Mendengarkan berita-berita yang gak enak. Maafkan aku telingaku ya. Mulai saat ini nanti saya gunakan untuk mendengarkan sholawat, untuk mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, murotal. Benar. Coba bayangkan, mata ini yang menemani kita, badan ini yang menemani kita, tapi sering kita zolimi. Sering menzolimi. Kenapa coba? Badan ini sudah lelah-lelah. Disuruh lari, dia lari. Disuruh mikir, dia mikir. Suruh melihat, dia melihat. Disuruh ngomong, dia ngomong lilisan. Tangan suruh bekerja, bekerja. Kurang baik apa nih badan ini sama kita? Tapi kenapa sering kita sakiti? Saya nggak pernah nyakiti badan saya, Bun. Kata siapa? Kenapa kamu malam-malam gak bisa tidur? Akhirnya apa? Sakit kepala. Akhirnya apa? Badan gak karu-karuan, jadi pada pegel-pegel. Gak karu-karuan, karena apa? Tidurnya gak nyaman. Akhirnya bangun tidur gak karu-karuan, oyong rasanya. Mata gak karu-karuan, yang harusnya sehat. Karena diomong orang, akhirnya banyak mikir. Akhirnya sampai kemana? Sampai ke ini nih, perut ini sampai kena lambung. Lambung yang tadinya baik-baik aja akhirnya sakit. Gara-gara apa? Mikirin orang-orang yang tidak suka kepada kita. Ngapain mikirin mereka? Badan ini kita pikirkan. Badan ini kita pikirkan.
Coba kita menyelesaikan masalah keluarga, kita cuci piring, ngurus anak, siapa yang nemenin? Kita. Apakah mereka yang nyakitin? Bukan. Benar. Kita mikir menyelesaikan masalah, menjalani ujian ini, siapa yang nemenin? Badan ini yang nemenin. Bukan siapa, mereka yang kita pikirkan. Siapa? Orang-orang yang ninggalin kita, orang-orang yang nyakitin kita. Kita mikirin kok untuk mereka. Mikirin itu untuk bahagiakan diri kita. Caranya bagaimana? Lupakan orang-orang yang menyakiti diri kita. Jangan biarkan badan ini yang baik untuk kita udah baik nih, kita sakiti. No, ngapain? Nggak enak tidur, ngapain? Hai badanku, ayo kita olahraga ya. Kita olahraga, makan dengan baik, minum yang banyak. Biar apa? Biar sehat. Biarkanlah orang-orang itu ngomongin saya. Biarkanlah ngomongin kita. Yang penting kita harus bisa sehat. Karena apa? Masalah diselesaikan butuh otak yang tenang. Benar nggak? Hutang-hutang teman-teman harus diselesaikan dengan cara apa? Bekerja, teman-teman berbisnis. Butuh apa? Tenaga, butuh pikiran. Self-love, yes. Self-love, bener nggak? Makanya teman-teman kok nggak enak tidur, nggak enak makan, sampai lambung sakit. Emang kenapa? Mikirin suami saya, ninggalin saya karena milih dia. Sakit hati wajar ketika kita dirasakan ditampar. Sakit pada waktu itu. Obati, fokus, dan teman-teman harus jaga baik-baik perasaan teman-teman, hati teman-teman. Jadi manusia di atas rata-rata ketika disakiti sama orang, diomongin sama orang. Ada orang gak yakin dengan impian kita. Ada orang gak yakin dengan kalau kita bisa bangkit. Gak yakin. Saat ini banyak orang-orang yang gak percaya sama teman-teman karena banyak hutang. Gak percaya mereka sama teman-teman bisa bangkit. Abaikan. Ingat, kita harus bisa merubah diri kita. Buktikan kepada badan ini, hai badanku, kamu yang menemaniku selama ini. Aku harus bisa merubah hidupku. Cari kerjaan, punya bisnis, tingkatkan penghasilan. Gitu. Jadi ketika mereka kembali lagi kepada teman-teman, sudah tidak peduli. Sudah tidak peduli. Aduh, kamu sekarang, dulu kamu terjatuh ya, sekarang itu kamu udah sukses lagi. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Tapi bukan teman-teman jadi puas loh. No, enggak, bukan. Teman-teman sudah sibuk dengan apa? Kebahagiaan teman-teman sendiri. Jadi sudah tidak peduli dengan omongan-omongan mereka. Mereka mau ngomong teman-teman hebat kek, mau teman-teman ngomong apa kek, keren kek, udah nggak peduli. Udah nggak peduli teman-teman. Ya, nggak peduli. Karena apa? Saya bahagia, saya sayangi diri kita. Tapi bukan sombong ya. Bukan sombong ya. Teman-teman tetap sapa, tapi takutnya kalau teman-teman sombong, nih saya nih sekarang sukses lah, dulu kamu ngomong kayak gini. No. Makanya ketika kita memiliki impian, ketika kita memiliki keinginan untuk merubah hidup kita, jangan dijadikan alasan yang pertama, yaitu saya ingin buktikan kepada keluarga saya ingin buktikan kepada orang-orang yang menyakiti saya akan buktikan kepada orang-orang yang merendahkan saya, kalau saya bisa sukses. Semakin gak sukses, percaya sama saya. Jadi buktikannya kepada, nggak usah buktikan kepada mereka. Kita baik belum tentu diomong mereka senang. Nggak usah buktikan kepada mereka. Jadi buktikan untuk siapa? Ya Allah. Kita bahagia, siapa yang merasakan kita? Buktikan kepada diri kita. Hai, ayo, kamu bisa. Ternyata kamu sudah mencapai ini ya. Ternyata kamu sudah bisa mencapai ini ya. Ternyata ketika kamu kemarin bangkrut, kamu udah sampai bisa melunasi hutangmu. Kamu sudah memiliki ini, kamu sudah memiliki. Nih, maka bahagiakan diri kita. Kasih hadiah, mau makan di restoran kek, mau di mana kek, mau beli handphone kek, mau apa kek, terserah. Kan untuk apa? Menghargai diri sendiri. Bukan teman-teman menghargai orang lain, akhirnya apa? Orang lain punya mobil karena panas, teman-teman ikut beli mobil. Hancur kita kalau kita nggak mampu. Ya. Kalau kita punya bonus, kalau kita udah ada action, kemudian kita itu sudah bisa melewati itu semua, hargai diri kita. Beli baju kayak sesuai dengan yang pantas dipakai sama kita, kayak ayo saya beli sepatu nih. Ayo, diriku kita beli baju nih. Itu
Manusia di atas rata-rata. Nggak usah memikirkan orang-orang yang menyakiti. Bun, kalau saat ini saya disakiti gimana? Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan. Karena ketika kita marah kepada seseorang, maka setan akan datang dan memperlihatkan sesuatu keburukannya. Kebaikan-kebaikannya tidak diperlihatkan. Maka minta sama Allah, ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan. Allahumma layinli qalbi. Ya Allah, lunakan hatiku agar aku tidak marah kepada sahabatku yang menghibahiku, kepada pasanganku yang menyakitiku, ya, atau kepada anak-anak saat ini ya, tidak peduli kepadaku. Nauzubillah, jangan sampai ya. Misalkan itu terjadi, bilang, ya Allah, saya terima keadaan ini. Lepas teman-teman, lebih tenang. Saya memaafkan mereka. Memaafkan, kalau nggak memaafkan tambah gelisah, tambah gusar, tambah nggak enak makan, nggak enak tidur. Oke. Kemudian bilang, bahagiakanlah mereka dunia dan akhiratnya. Lancarkanlah rezeki mereka. Bun, dia menyakiti saya kok. Kenapa saya harus doakan dia yang terbaik? Ingat, apa yang kita doakan itu akan kembali kepada diri kita. Dan ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kita. Tuh, enak nggak? Ya. Bun, kenapa dia menyakiti saya? Saya harus memaafkan dia. Ingat, kita sudah banyak dosa sama Allah. Kita sudah meninggalkan sholat. Kita dikasih rezeki sama Allah. Kita dikasih makan. Banyak dari kecil sampai sekarang. Mobil dikasih. Motor dikasih. Bayar pajak dibayar. Bayar salon mobil dibayar, teman-teman. Rusak mobil berjuta-juta dibayar. Disuruh kurban aja 1 kambing 4 juta bilang mahal. Siapa yang kayak gitu? Ayo, siapa? Kita sebagai manusia. Betul? Apakah ketika kita astaghfirullah rabbal baraya, ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Allah memaafkan, Allah berjanji akan memaafkan hambanya. Maka kita manusia yang banyak dosa, gak mau memaafkan mereka. Sahabatku, pilihan memaafkan, hidup tenang, dan tidak memaafkan, hidup akan gelisah. Paham ya? Konsep Masya Allah. Allah itu rindu kepada kita, sahabatku. Maka orang-orang yang sudah tidak percaya kepada orang lain, itu salah satunya adalah orang-orang yang sedang dirindukan sama Allah. Biar percayanya kepada Allah saja. Tawakal, tawakal. Maka ada doa pelunas hutang yang sangat indah sekali. Kita baca setiap hari ya. Setiap pagi dibaca, teman-teman sampai hafal insya Allah. Apa doanya coba? Nah, teman-teman, ini doa yang diajarkan sama baginda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Nih, hutang segunung, segede gunung pun akan Allah bayar. Ketika kita memiliki hutang, jangan ngeluh-ngeluh. Jangan ngeluh-ngeluh. Ya Allah, kenapa saya kayak gini? Enggak, bukan kayak gitu. Ketika saat ini memiliki hutang, ya Allah, saya terima keadaan ini. Hutang itu saya yang hutang. Ketika hutang pencairan saya yang makan, saya yang pakai. Loh, siapa yang pakai? Teman-teman. Kalau teman-teman punya hutang, jangan salahkan Allah, jangan salahkan keadaan teman-teman. Jangan salahkan. Bun, saya pusing sekarang banyak hutang. Loh, yang hutang siapa? Saya, Bun. Siapa yang pakai? Saya. Sekarang ditagih. Ya, saya pusing. Ya, itulah ditagih berarti lagi diingatkan, lagi mau diselesaikan sama Allah. Maka bagaimana caranya? Ya Allah, saya terima keadaan ini. Ini terjadi seperti ini karena kesalahan hamba ya Allah. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau maha pemurah, Engkau maha kasih sayang ya Allah. Engkau akan bantu hamba. Lepaskan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, ibadahku, kehidupanku, matiku untukmu ya Allah. Cuci piring ibadah, cuci baju ibadah, antar sekolah ibadah, selesaiin masalah ibadah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Happy kegiatannya. Kalau semua untuk Allah happy. Memiliki masalah, sedang menyelesaikan masalah, teman-teman bekerja untuk menyelesaikan masalah, bekerja untuk menyelesaikan hutang. Happy dia, karena apa? Melakukan itu untuk Allah. Saya ikhtiar ya Allah, saya mau datang ke pasar untuk jualan. Gak ada kata-kata sepi. Kenapa? Karena aku yakin Allah sudah memberikan rezeki sesuai dengan takarannya.
Mau sepi nggak sepi, sekarang sepi, di rumah ada kiriman makanan. Teman-teman sepi jualan pasar, tiba-tiba malam ketika tidur ada yang transferin dari kakaknya. Allah itu membukakan pintu rezeki dari arah manapun. Makanya hakul yakin kepada Allah. Kalau nggak hakul yakin kepada Allah, mau yakin kepada siapa? Kepada sahabat, kan tadi udah bilang sahabat meninggalkan. Hakul yakin. Ya, Masya Allah, mantap. Oke? Jadi orang-orang sudah tidak percaya kepada manusia, maka dia percayanya kepada Allah. Apa doanya teman-teman? Untuk melunasi hutang, doanya salah satunya yaitu Allahumma kfini bihalalika ngan haramik wa aghnini wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, minta rezeki yang halal, karena selama ini banyak rezeki yang haram. Banyak makanan-makanan haram yang tanpa kita sadari masuk ke darah daging anak-anak kita, masuk ke dalam darah daging kita. Apa makanan haram? Riba itu haram. Apa bun riba bun? Kelebihan hutang. Hutang 1 juta jadi 1.200.000. Bank celepuk, bank ngucek-ngucek, bank plecit, bank apa lagi? Mingguan, harian. Tuh. Ya. Oke, di sini ada tulisannya. Pini apa pina? Allahumma kfini. Allahumma kfini itu kalau kita berdoa sendiri. Allahumma kfina kalau kita bareng-bareng. Ya. Oke, ya paham ya? Oke, kalau teman-teman doa sendiri Allahumma kfini gitu ya. Allahumma kfini bihalalika. Bang celepuk. Bang ucek-ucek. Yang pakai jaket hitam. Siapa yang suka ditagih-tagih? Saya ngalamin teman-teman. Bang ngemok. Tuh, benar. Ketika kita dagang menggunakan bisnisnya bisnis dari riba, hancur, lebur, tinggal hutang yang menumpuk. Malam tidur dibikin gelisah, siang dihina-hina, tidur nggak pernah tenang. Dagang selalu memikirkan yang penting buat bayar cicilan. Gajian yang penting, teman-teman, sisa dari cicilan. Betul? Iya. Berapa kali bacanya bebas. Ketika hari Jumat itu dibaca, itu salah satu doa yang tidak tertolak teman-teman. Allah malu kalau tidak mengabulkan. Maka perhatikan baik-baik. Allahumma kfini bihalalika. Bun scripting 369 ya nanti ya. Sabar ya teman-teman ya. Yang teman-teman yang sudah alumni, tunggu aja ya. Nah, nanti karena di sini banyak yang baru, maka saya ulangi materinya. Nggak apa-apa ya. Untuk scripting 369 kita menarik uang ya, dengan scripting 369 sebentar lagi saya akan berikan. Mekar kuncup. Oke ya. Nih. Allahumma kfini bihalalika. Berilah rezeki yang haram. An haramik dari yang berilah rezeki yang halal dari yang haram, jauhi dari yang haram. Maka ketika kita meminta sama Allah dijauhkan dari yang haram, hindari ini. Ya, oke. Sebentar. Hindari. Jadi jangan sampai teman-teman berdoa seperti itu, ya. Berdoa, ya Allah jauhi aku dari yang haram. Tapi teman-teman di sini masih otaknya kayak gini. Kalau saya nggak ngutang ke bank, dari mana ya modalnya? No, bukan kayak gitu. Ini berarti teman-teman berdoa kepada Allah tapi nggak yakin kepada Allah. Sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhilah aku dari yang haram. Ternyata teman-teman mendekati yang haram dengan berbagai alasan. Alasannya contoh, udah terpaksa bun, nggak ada terpaksa, haram tetap haram, akan dihancurkan sama Allah. Orang-orang kalau kita butuh uang gimana? Jangan berpikir langsung pinjam, jangan berpikir langsung pingin mencairkan. Ini kita mindsetnya masih salah. Keyakinan kita nggak ada kepada Allah, masih rendah keyakinan kita kepada Allah. Maka tawakal itu belum masuk ke dalam hati kita. Maka orang-orang yang hakul yakin ketika hijrah dari dia, udah hijrah, mau dia dicaci maki, mau diomel-omel, mau dilelang rumahnya, mau diambil mobilnya, mau diambil motornya, lillah karena Allah. Allah itu pencipta langit, tak bertiang untuk melunasi teman. Allah gampang untuk menyelesaikan itu.
Saya memiliki guru yang dulu memiliki 12 perusahaan, hancur semua, itu karena riba. Dan sekarang 1 jam dibayar 40 juta. Dari siapa? Karena keyakinan kepada Allah, tanpa memandang apa yang akan terjadi ke depan. Yang penting sekarang mencari ilmu baru, mencari bisnis baru, berubah menjadi yang lebih baik. Nanti akan diketemukan orang-orang yang baru, bisnis yang baru, pekerjaan yang baru, rezeki yang baru, pelanggan yang baru. Kalau kita hakul yakin kepada Allah, nggak akan ada keraguan sedikit. Maka ragu-ragu, salah satu yaitu kolbun marid. Apa itu kolbun maridun, bun? Penyakit hati. Penyakit hati harus dicari obatnya. Ragu-ragu itu penyakit hati. Mau bisnis, bilangnya harus ada modal, bun. Harus ada modal, bun. Enggak. Gimana caranya, bun? Susah. Susah bagi Anda. Dibilang suruh jangan bilang susah. Iya. Oke. Disuruh bisnis, disuruh bikin posting-posting, susah, bunda, nggak ada yang lihat. Emangnya kamu yang mendatangkan pelanggan? Tegas aja aku kayak gitu. Biar teman-teman mindsetnya benar ya. Aku yakinlah kepada Allah. Salah satu Allah membuktikan bahwa apa? Sahabat tidak terbatas. Pelanggan tidak terbatas. Rezeki tidak terbatas. Nih saat ini kita mengenal teman-teman itu ribuan sahabat yang ada di grup muhasabah, hampir 8.000 orang yang ada di sana. Kenapa pada datang ke sana? Apa kekuatan saya? Oh, itu mah gara-gara TikTok. Kata siapa? Salah satunya perantaraan TikTok. Berdasarkan algoritma, maka dikirimkan ke teman-teman. Tapi nggak semua orang-orang datang ke sini. Karena apa? Karena Allah lah yang menggerakkan hati teman-teman. Datang kemana? Ke sini, ke grup yang tadinya nggak pernah muhasabah, yang tadinya nggak pernah sholat tahajud, akhirnya sekarang sholat tahajud. Karena apa? Karena hidayah harus dijemput. Dengan cara apa? Coba masuk ke dalam grup yang bermanfaat. Coba kita untuk bisa memperbaiki diri, bangun sepertiga malam. Maka kita akan didatangkan sama Allah hidayah. Jangan teman-teman itu mau tahajud nantilah nunggu hidayah. Kita usahakan. Ya, gitu. Nggak semua orang-orang ada di sini. Nyatanya hiburan-hiburan tuh banyak di TikTok. Sampai view-nya 34.000. Coba bayangkan. Ya, nggak semua orang ada di sini. Ya, maka teman-teman berterima kasih kepada Allah karena apa? Ya Allah, di akhir hidupku ini Engkau pertemukan hamba ya Allah dengan ribuan sahabat yang ada di muhasabah. Maka ketika teman-teman meninggal dunia, teman-teman lagi sakit, teman-teman lagi dalam masalah, maka kita mendoakan sepertiga malam. Jam sepertiga malam kita ingatkan teman-teman untuk sholat malam. Maka disitulah saya selalu minta kepada jemaah-jemaah yang ada di muhasabah, yang ada di grup. Ayo doakan sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Di grup 1 ada yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita yang biasa muhasabah pagi hari ini dipisahkan dari dunia dengan dia. Saat ini si fulan sudah meninggal. Maka kita akan antarkan dengan doa, diaminkan dengan ribuan sahabat. Mimpi apa teman-teman di akhir hidup kita? Ketika kita ada masalah, kita banyak yang mendoakan. Ketika saat ini sendiri, ditemani dengan ribuan sahabat. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang ada di grup, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ngomong sama bapaknya, ngomong sama anaknya. Nah, ibu itu ada di grup muhasabah. Nanti kalau ibu nggak ada, kalau ibu sedang sakit, kasih tahu ya ke sana. Nanti di chat salah satu jamaah yang ada di sana. Nanti suruh mendoakan bunda, mendoakan jamaah-jamaah yang lain juga. Didoakan sama jamaah-jamaah yang lain. Kalau saya nggak ada, teman-teman insya Allah grup itu jangan dibubarkan. Insya Allah teman-teman di sana saling mendoakan. Di sini juga ada admin dan sahabat-sahabat yang lain. Biar saling mendoakan tuh. Makanya jangan punya pikiran, duh susah bun, saya mah cari pelanggan karena sahabat-sahabat saya sudah ditawarkan. Itulah batasan manusia yang berpikir bahwa pelanggan itu sedikit. Maka sedikitlah susah untuk bangkit. Ya, admin yang mana? Kak admin boleh muncul ya. Teman-teman silahkan, teman-teman boleh di follow dulu akun saya, boleh chat ke saya juga. Tapi mohon bersabar ya, karena ada yang 1 bulan juga belum dibalas, tapi nggak apa-apa, ikuti aja live saya. Nanti siang juga ada live ya, jam 1 siang. Nah ini admin muhasabah di follow ya teman-teman ya. Makasih ya Mbak, Masya Allah, jazakumullah. Baik. Oke, teman-teman.
Kemudian doa yang selanjutnya, ini doanya tadi apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini wa bifadlika wa agnini, minta dikayakan sama Allah, ya Allah kayakan aku. Ya, wa bifadlika amman siwak. Nih, penting yang terakhir. Ya Allah, jauhilah aku meminta selain Engkau. Nah, tadi ada yang bertanya. Bertanyanya gimana Bun? Kalau saya lagi butuh uang gimana? Ini doanya yang terakhir, perhatikan. Ya Allah, jauhi aku meminta selain Engkau. Banyak orang-orang yang ketika nggak punya duit, yang lagi mau bayar sekolah, langsung di dalam otak, mana bank yang harus saya cairkan, mana koperasi yang harus saya cairkan. Aduh, saya butuh duit, pinjam dari mana ya? Nanti yang penting ada koperasi yang belum saya cairkan. Nantilah mau bayar sembako ketika lebaran saya mau cairin dari sana. Oke. Artinya doa itu bertentangan, berseberangan. Doa ada di VT ya Mbak? Berseberangan. Bayangkan, ya Allah, jauhi aku meminta selain Engkau ya Allah. Kita usahakan, kan kita sudah berdoa. Maka ketika kita nggak punya uang, teman-teman langsung, ya Allah, besok anak-anakku membayar sekolah ya Allah. Penuhilah kebutuhan hamba, penuhilah kebutuhan anak-anak hamba ya Allah. Datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Afirmasi, alhamdulillah ya Allah, Engkau penuhi kebutuhan hamba. Alhamdulillah ya Allah, hidup saya semakin berkah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah ya Allah, dagangan saya laku. Alhamdulillah ya Allah. Afirmasi. Afirmasi itu apa? Sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita afirmasikan. Nah, ini yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Ada scripting 369, teman-teman silahkan lakukan. Ya, nomor Wawan nggak bisa di-share di sini, teman-teman, nggak bahaya ya. Teman-teman tinggal di admin muhasabah aja, di follow, kemudian di chat di sana. Ya, oke. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya teman-teman, Allah itu sedang memanggil kita. Allah itu sedang memanggil kita. Yang kelima apa? Ketika kita mendengar azan, kita itu bergetar. Bergetar kita mendengar azan. Azan itu panggilan dari Allah. Azan itu panggilan dari Allah. Nih, teman-teman dipanggil sama sahabat, dengan dipanggil sama Allah lebih cepat mana? Katanya pingin cepat lunas hutang. Katanya pingin cepat masalahnya selesai. Coba teman-teman jawab nih. Kalau masih bingung, teman-teman, nih saya akan jemput. Oke, perhatikan. Bandingkan sekarang, gimana Allah mau memfokuskan kepada kita, sedangkan kita fokus kepada orang lain. Kita fokus kepada yang lain. Dipanggil sama sahabat, Nur, nanti kita ketemu ya, jam 12 di mana? Di mana? Di tukang bakso deh. Oke. Di barak. Ya. Lebih cepat mana? Jawab. Lebih cepat mana? Ayo nanti kita kumpul jam 12. Kita ada rapat jam 12. Kita ada syukuran jam 12. Oke ya. Ketika dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat pergi sholat atau cepat makan bakso. Bahkan kalau dipanggil ketika azan, teman-teman lagi makan bakso, santai-santai saja. Benar nggak apa yang saya omongkan? Terus minta doanya dipercepat, selesaikan masalahku dengan cepat, lunaskanlah hutang-hutangku dengan cepat. Oke, sekarang kita introspeksi diri yuk, teman-teman. Introspeksi diri yuk, benar nggak apa yang saya katakan? Dipanggil sama teman, mau ada rapat jam 12, aduh takut ketinggalan. Mau ada pencairan bank, aduh saya takut ketinggalan nanti. Jam 11:30 sudah ada di sana. Teman-teman, dipanggil jam 12 sama Allah, jam 11:30 boro-boro ada di sajadah. Kita bilang, ya Allah cepatlah hutang saya lunas. Malu, gak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Gak cepat dipanggil sama Allah. Orang kita dipanggil sama Allah santai-santai kok. Apa panggilan Allah? Banyak. Malam-malam dipanggil sama Allah, sepertiga malam boro-boro bangun, malah yang diambil malah handphone.
lihat viti-viti hibur-hiburan, astagfirullahaladzim. Mau tidur jangan pakai lihat handphone, jangan pernah lihat handphone. Benar. Kemudian dipanggil sama Allah. Aku bukanlah pengemis, bukan peminta-minta, sekedar berjual. Jual tisu, teman-teman. Ada orang jual tisu, anak-anak jual tisu, nggak dibeli tisunya. Malah ngomong, "Nak, orang tuamu di mana, Nak? No, kamu ini jualan kayak gini disuruh ya? Beli enggak, ngeromet iya." Benar. Padahal teman-teman itu nengoknya yang namanya di perempatan, di lampu merah, artinya teman-teman kalau nggak di atas sepeda, sepedanya beli. Nggak di atas sepeda ya di atas motornya beli. Nggak cuma sedikit orang-orang yang ada di dalam mobil ketika ada jualan tisu. Ketika ada yang meminta, buat makan. Buat makan. Kayaknya dia mah kaya. Dikasih, nggak ngeromet. Padahal ada di atas mobil. Mobil dari siapa? Dari Allah. Berapa harga mobil? Ratusan juta. Ngasih 2.000 aja ngomong. Nanti kalau saya ngasih takut buat mabok lah, buat ini. Coba. Dipanggil sama Allah. Artinya kita itu disuruh melakukan kebaikan sama Allah. Ya udah mau 1.500 jangan banyak ngomong. Kasih, simpan, kasih, lupakan, kasih, lupakan. Heran. Maaf. Ya, oke. Kemudian ketika Allah panggil, ada di pinggir jalan, ada yang butuh bantuan, kita bantu. Oke ya. Nah itulah teman-teman, dipanggil sama Allah nggak secepat dengan dipanggil sama sahabat. Baju yang dipakai baju yang terbaik, mukena yang dipakai untuk Allah mah, mukena yang sudah ada tai lalatan. Dipanggil sama sahabat pakai parfum yang bagus, teman-teman, pakai parfum yang bagus, yang mahal-mahal. Dipanggil sama Allah parfumnya masih bau jengkol, bau rinso, habis masak dan segala macam. Bukan parfum yang kasturi. Kasturi itu parfum yang disukai sama malaikat, yang disukai sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya parfum sholat. Belum ada yang belum punya di sini? Miliki itu. Ntar jam 8 teman-teman kita akan buka. Yang mau butuh parfum untuk sholat, pantaskan kita di depan Allah itu pakai parfum yang terbaik. Parfumnya parfum bau asin, bau jengkol. Baju yang dipakai habis buat nyuci, bau rinso pula. Ya, oke. Kemudian alas yang dipakai alas yang terbaik, sepatunya mahal. Ternyata sajadah yang dipakai sajadah yang bau. Baunya nggak nyengat, baunya Mekah Madinah. Ya, benar. Udah teman-teman, yang terbaik aja untuk Allah. Ya. Kemudian teman-teman, orang yang dipanggil sama Allah selanjutnya, ya. Selain ketika dia bergetar, sebentar ya, ini ada apa? Ketika dipanggil adzan, dia maka bergetar. Maka yang keenam, orang-orang yang dipanggil sama Allah, maka dia dikasih kegelisahan. Siapa di sini yang dikasih kegelisahan saat ini? Yang sedang gelisah saat ini siapa? Teman-teman menangis-nangis. Maka ketika teman-teman nangis, gelisah, disitulah Allah ada. Disitulah Allah itu sedang memanggil. Perhatikan baik-baik. Itu Allah itu sudah mengatakan nih bahwa janganlah kamu bersedih, ya, la tahzan, ya, jangan bersedih. Allah itu bersama kita. Ketika teman-teman bersedih, maka yang dipanggil bukan kayak gini, Bapak kek, bukan. Udin, bukan. Ketika teman-teman lagi sedih, pasti yang dipanggil kayak gini, ya Allah, ya kan? Coba, benar nggak? Ketika teman-teman sedih saat ini, sedih, menangis, coba mau sadar atau tidak, yang akan keluar dari lisan kita adalah ya Allah. Kadang kita nggak sadar, yang kita ucapkan adalah itulah pencipta kita, itulah yang selalu menemani kita. Pasti kita akan menyebut, ya Allah, mau dia suka sholat atau tidak sholat. Kalau dia sedih, ya Allah, pasti kan? Maka disitulah Allah itu disebut. Maka ketika kita memiliki kesedihan teman-teman, kata Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya,
Allah bersama kita, sahabatku. Bukan teman-teman sedih, Udin. Bukan. Atau misalkan Bapak bukan. Tapi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya? Real seperti itu? Benar itu yang terjadi? Itulah Allah. Betapa indah memanggil kita, merindukan kita. Ya. Kemudian yang 7. Yang ke-7 apa? Kegagalan. Ya, memberikan kegagalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kegagalan demi kegagalan. Teman-teman rasakan, bisnis gagal. Ya. Ada kesulitan-kesulitan. Itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Gagal, teman-teman, otomatis teman-teman itu ketika minta kepada seseorang udah nggak ada, kembali kepada Allah. Maka meminta rezeki itu langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah saya rezeki itu kan. Tuh minta. Tadinya kalau masih sukses teman-teman, mungkin masih berfoya-foya. Nggak inget. Ketika masih sukses teman-teman masih lalai sholatnya. Bahkan sholatnya bisa ketinggalan. Ya. Ketika teman-teman pada waktu masih sukses teman-teman, mungkin teman-teman jarang ingat Allah. Tapi ketika dihancurkan sama Allah, dihancurkan, saya ambil lagi, saya ambil harta yang aku titipkan kepadamu, aku ambil. Maka, ya Allah, kenapa engkau ambil hartaku? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh kan? Ya Allah, kenapa saya ketipu? Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8, Allah rindu kepada kita. Ya, inilah yang teman-teman ada di sini, yaitu orang-orang yang dikasih tahu sama Allah ketika aktif di media sosial, dimunculkan dengan live yang bermanfaat, dan teman-teman dimudahkan untuk masuk ke sana. Disitulah datang hidayah, menangis, meneteskan air mata. Di situ merasa bahwa ingat dosa. Itulah salah satu ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah, ketika dia merasa dosa, banyak dosa, mengakui kesalahan-kesalahannya, meneteskan air mata. Itulah salah satu Allah itu mendatangkan hidayah kepada kita. Ingat akan dosa kita. Maka Allah datangkan viti-viti yang bermanfaat, viti-viti yang positif. Datang ke viti-viti teman-teman, ke video teman-teman. Muhasabah datang setiap pagi. Dilewati terus. Muncul lagi, heran. Muncul lagi. Diberhentiin sama teman-teman. Ngapain ini cuma nangis-nangis doang. Ada yang kayak gitu. Dadah. Bener ya? Di scroll, sama Allah dimunculin lagi video ini, heran. Live ini dimunculin lagi sampai teman-teman itu menangis. Cobalah saya ikuti. Cobalah, ternyata saya menangis ya. Ternyata saya tuh. Ya. Dan gak bisa bergerak layarnya. Ada yang gak bisa bergerak teman-teman. Itulah Allah, entahlah kenapa. Ada sahabat kita mungkin gak cuma satu orang. Ketika didatangkan live pagi-pagi muhasabah, awalnya itu di-scroll, itu nggak bisa scroll, hang handphonenya, akhirnya dia mengikuti Al-Fatihah, mau nggak mau dia mengikuti Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, kemudian berdoa bersama. Di situ dia menangis, dan sampai saat ini masih ada di sini orangnya. Masya Allah, ya, itulah. Kita nggak akan pernah tahu Allah itu datangkan dari arah manapun kita untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah tanpa memandang jabatan, tanpa memandang apakah teman-teman atau saya banyak dosa, tanpa memandang siapapun di sini yang memiliki hutang, yang sedang terpuruk. Kita tidak pernah memandang siapapun diri Anda yang ada di sini, tapi kita memandang kita semua itu adalah ciptaan Allah yang akan kembali kepada Allah. Saya tidak peduli teman-teman sudah bisa beli mobil, beli motor, beli baju yang bagus. Kita mah kesana nanti hanya punya satu baju, yaitu kain kafan. Sandangannya diganti putih. Sandangannya diganti putih. Kita sekarang yang sedang memiliki baju bagus, yang sedang memiliki baju rombang-rambeng, nanti bajunya sama, sandangannya diganti satu, yaitu kain kafan. Kemudian ikut tanda ora bisa muli. Itu tandanya sudah tidak bisa pulang ke rumah mewahnya yang diagung-agungkan.
tidak pulang ke rumah untuk bisa menyetir mobilnya lagi, tidak bisa pulang ke rumah teman-teman untuk menemui ajudannya lagi yang menghormati dia, nggak bisa pulang ke rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sama di sini. Tumpakane kereta dawa, tumpakannya kereta panjang. Nanti mau teman-teman yang memiliki mobil saat ini, yang gak punya mobil, yang hanya punya sepeda, yang hanya punya motor teman-teman, nanti naiknya sama-sama, yaitu satu keranda manusia. Kerandanya sama teman-teman, bentuknya sama. Gak mungkin orang-orang yang memiliki mobil harga miliaran kerandanya jadi keranda emas. Gak ada sama sekali teman-teman, gak ada. Semua di hadapan Allah. Kemudian teman-teman, roda papat rupo menungso. Kalau rodanya di dunia memiliki mobil miliaran, memiliki roda yang bagus, orang melihat wow, harganya mahal, pajaknya mahal. Tapi kalau kita pulang ke sana, yang akan mengantarkan kita ketika kita sebelum dikebumikan, maka rodanya roda 4, sama-sama roda 4, seperti sama roda di dunia. Di dunia bisa mahal miliaran. Racingnya beda-beda. Antara racing, orang yang punya sepeda aja beda dengan orang-orang memiliki mobil yang bermiliar-miliar. Tapi ketika kita meninggalkan dunia, maka sama, rodanya 4, berbentuk kaki manusia. Itulah manusia. Maka di sini nggak ada yang ngejudge, bun, saya itu banyak dosa, masuk ke grup muhasabah, saya banyak hutang. Biarkan, nggak apa-apa. Emang kenapa banyak hutang? Nggak ada yang salah. Yang salah ada orang-orang yang memandang negatif orang yang punya hutang. Padahal orang-orang yang memiliki dosa banyak, orang-orang yang memiliki maksiat, orang-orang yang memiliki hutang saat ini, dia juga berhak untuk apa? Berubah. Dan Allah bisa memberikan perubahan dalam manusia kepada siapapun. Ada orang yang lagi beribadah, tapi dia suka ngomongin orang, hati-hati, pahalanya akan terbuang sia-sia. Tapi ada orang memiliki kemaksiatan, dia sedang bermaksiat saat ini, bersujud di hadapan Allah dengan bertobat sebaik-baiknya, Allah akan mengampuni. Maka jangan ada yang sombong dan jangan memilah-milah sahabat. Di sini di muhasabah, insya Allah tidak ada di antara kita yang memandang, saya maulah bersahabat dengan kamu, boleh kamu mengikuti grup muhasabah karena kamu itu kaya, karena kamu itu memiliki jabatan, karena kamu itu saat ini banyak duit. Nggak ada sama sekali. Siapapun teman-teman di sini, kita sama-sama di hadapan Allah sama. Mau orang dari Malaysia, mau orang dari Singapura, mau orang dari Hong Kong, mau dari mana-mana, kita berduli di padang mahsyar. Tidak ada desa, tidak ada kota, tidak ada negara, sama-sama di sana. Maka di sini insya Allah welcome, selamat datang untuk teman-teman yang ada di grup muhasabah. Makasih ya. Oke, teman-teman, kita ada waktu sedikit lagi, ya. Yuk konsentrasi. Saya akan, teman-teman, sebentar ya. Teman-teman, saya minta waktunya kepada teman-teman. Kalau misalkan saya bahas scripting 369 sekarang, waktunya nggak begitu lama. Atau nanti kita jam 1 aja, jam 1 siang. Kita alihkan ke jam 1 siang. Jam 1 siang biar saya jelaskan lebih lama sama money map-nya. Kalau sekarang nggak sama money map. Sekarang? Oke, sekarang baik. Oke, jam 1 atau sekarang? Sekarang ya. Oke, baik teman-teman, ini mudah kok. Tapi saya untuk money map nggak bisa ya. Nggak bisa sekarang ya. Oke, baik, perhatikan. Semangat ya. Hai sahabatku. Kita itu memiliki kelayakan untuk berubah, untuk mendapatkan kebahagiaan di sisa hidup kita. Layak. Maka ketika bangun tidur, teman-teman afirmasi, saya layak bahagia. Saya berhak bahagia. Karena teman-teman merasa bahwa saat ini teman-teman gak merasa layak untuk bahagia, dan saya mau orang miskin pun gak layak untuk bahagia. Kata siapa? Allah nggak kayak gitu sahabatku. Itu akan memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, sesuai dengan apa yang kita upayakan. Kita upayakan selalu berpikir positif, kita upayakan untuk selalu dekat dengan Allah, kita upayakan untuk hidup dengan baik-baik saja, kita upayakan untuk menyelesaikan masalah. Allah akan bantu. Semangat ya. Saya memiliki 3,8 miliar dulu hutang.
Lah teman-teman punya hutang berapa saat ini? Kenapa saya selalu ngomong masalah hutang? Dengan anak, masalah dengan pasangan, maka saya selalu bilang, yuk dalam pikiran kita di sisa hidup kita, mulai saat ini nanti dan seterusnya, tidak memiliki hutang kembali, dan Allah akan lunasi amanah kita sesuai dengan apa? Keyakinan kita. Yakin lunas saya, yakin hutang lunas. Gitu. Maaf. Oh siap, otok-otoknya datang. Otok-otok siap. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman mohon maaf. Mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman. Mohon maaf. Oke. Hutang 800 juta aman. Bagi Allah sangat mudah. Saya layak bahagia. Ya. Jangan kata-katanya kayak gini. Semoga bahagia. Boleh semoga, boleh. Tapi kurang. Kekuatannya kurang. Ya, aku yakin aja langsung. Alhamdulillah, saya bahagia. Masih latah sedikit aja kok. Tapi aman. Aman teman-teman, udah sembuh sebenarnya mah. Udah sembuh, aman ya. Oke, yuk saya akan memberikan scripting 369. Perhatikan baik-baik. Jangan ada kata semoga lunas. Jangan pakai semoga. Bunda latah sedikit aja kok. Sedikit aja itu pun nanti udah sembuh kok sekarang. Ya. Jangan ada kata semoga. Kata semoga diganti ya. Kata semoga diganti kayak gini. Alhamdulillah hutang saya lunas. Jadi artinya kita yakin kepada Allah. Ya, jangan semoga ya. Semoga itu masih antara iya dan tidak. Tapi kalau teman-teman bilang, Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya dengan cepat dan mudah gitu. Itu akan lebih powerful sekali. Keyakinan teman-teman lebih mantap kepada Allah. Ya, oke? Seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman, saya akan kasih materi scripting 369. Scripting 369. Nanti siang teman-teman yang ingin tahu sejarah saya hidupnya ngapain aja, ya. Kenapa saya ada di sini sekarang dan kenapa saya bisa bangkitnya dari 3,8 miliar itu gimana ceritanya saya itu kerja di mana dulu? Apakah saya terlahir dari ibu yang sudah kaya atau saya terlahir dari ibu orang tua yang sukses? Nah, teman-teman nanti lihat sejarah saya. Bagaimana Allah memberikan bantuan kepada saya, keajaiban-keajaiban yang tidak disangka-sangka. Ikut ya, jam 1 siang ya. Oke, yuk. Aku yakin kepada Allah, hanya Allah yang ada bersama kita. Itu aja. Dan ada diri kita nih, badan kita. Sayangi diri kita ya. Habis ini teman-teman yang belum duha, silakan nanti duha, teman-teman. Kemudian olahraga. Olahraga boleh berjemur. Itu tanda kita sayang kepada badan kita. Ketika olahraga teman-teman bahagia, saya bahagia ya Allah. Dengan olahraga ini ya Allah, hamba sehat gitu terus. Ya. Alhamdulillah. Oke, yuk teman-teman perhatikan. Oke, nah. Ini saya akan kasih tahu ya, saya persiapkan ya. Scripting 369 yaitu salah satu manifestasi. Ya, salah satu manifestasi. Sebentar ya. Nih. Apa itu manifestasi? Perhatikan, konsen ya. Konsen ya, teman-teman. Manifestasi itu apa sih sebenarnya dalam Islam? Dalam Islam juga ada, dan ini diharuskan teman-teman harus memiliki keyakinan full kepada Allah. Ya. Manifestasi ini salah satu konsep yang merujuk kepada perwujudan atau penampakan sifat-sifat Allah. Ya, dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Ada alam ya. Nah, ini alam. Alam itu akan merespon. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan, alam pun akan merespon. Ya, alam itu bisa merespon kehidupan. Contoh, alam itu bisa juga marah loh. Nyatanya ada banjir, karena apa? Kesalahan manusia. Dan alam pun akan merespon ketika kita itu menanam pohon. Mereka merespon dengan apa? Memberikan udara yang bagus, memberikan udara yang segar, maka memberikan kesehatan kepada kita. Betul nggak? Ya.
Jadi manifestasi itu keyakinan kita kepada Allah, dan apa yang akan kita tulis, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan direspon sama alam, itulah yang akan direspon sama Allah. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Baik, ada yang namanya manifestasi scripting 369. Amin ya Allah. Scripting 369 untuk apa? Menarik impian, menarik keinginan teman-teman. Ya. Sebentar teman-teman, ini kok internetnya? Sebentar ya. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Ini. Sebentar. Oke. Apa itu tadi, ada pertanyaan apa? Sebentar. Aman ya? Kok sini agak buram-buram, nggak apa-apa ya? Nah teman-teman, untuk 369, kenapa sih kok ada kata 369? Sebenarnya apa itu maksudnya? Teman-teman, untuk angka 369 ini sebenarnya itu ada makna khusus ya teman-teman ya, dari angka-angka ini. Ya, 3, 6, 9. Coba 3. 3 ini teman-teman itu bisa diambil dari 3 kehidupan manusia, alam ruh, kandungan, dan duniawi. Ada 3. Perhatikan baik-baik. 3. Kenapa kita ambil 3? Manifestasi 369. Kenapa? 3 itu diambil dari 3 alam ruh. Kandungan, ya. Kandungan, kemudian alam ruh, kandungan, dan kehidupan. Ya, kemudian angka 6 itu sering dikaitkan dengan penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian angka 9 teman-teman bisa tahu. 9 ini itu ibaratnya kayak nomor yang paling tinggi ya. Ini angka yang paling tinggi. Ibaratnya dibilang ratu lah. Kalau dibilang itu sekarang gini, 99 ya, Asmaul Husna pakai angka 99 paling tinggi. Ya, QQ. Ya. Ya, ini namanya numerologi. Jadi dalam angka-angka ini angka-angka yang bagus. Oke ya, udahlah, pokoknya intinya itu. Teman-teman lakukan saja dengan penuh keyakinan, teman-teman. Tidak ada yang melanggar, insya Allah teman-teman. Karena apa? Kita dihubungkan dengan apa yang kita tulis itu akan berkembang. Apa yang kita impikan itu yang akan terjadi. Oke, angka ganjil. Ya, oke. Yuk, kita lanjut saja. Mana pulpen saya, teman-teman? Coba cariin pulpen saya, teman-teman. Siapa tahu ada di situ. Ada enggak? Atas sama Pak Dedi ya. Sebentar. Ada nih. Sebentar ya. Oke. Yuk teman-teman, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Manifestasi 369 itu nanti teman-teman kerjakan setiap hari, jangan pernah putus. Jangan pernah putus sampai kapan? Selamanya. Itu untuk menarik keinginan kita, butuh uang berapa? Sabar ya teman-teman, kita sedang jelaskan. Bentar ya, kita sedang jelaskan teman-teman. Coba dengerin dulu ya. Oke, kalau nggak dengerin nanti dijemput teman-teman. Awas nanti bahaya kalau dijemput ya. Oke. Jadi 369 gunanya teman-teman untuk menarik uang. Menarik uang sebesar uang yang teman-teman butuhkan. Misalkan saat ini teman-teman memiliki hutang, perhatikan. Saat ini teman-teman misalkan memiliki hutang 200 juta. Memiliki hutang seluruh di bank, di mana-mana teman-teman, atau di mana ya. Di mana-mana. Itu 200 juta. Oke, paham. Maka ketika 200 juta teman-teman ada dalam pikiran teman-teman, oke, itu jadikan manifestasi, ditarik ke dalam kehidupan teman-teman. Tetapi masalahnya teman-teman,
mau beli rumah, harganya berapa rumahnya? Oh, harganya yang 500 juta. Oke, 500 tambah 200, ya. Tambah 200 berapa? 700. Oke. Kemudian, oh saya mau umroh. Saya mau umroh, kemudian saya mau apa terserah. Mau mobil misalkan. Oke lah, anggap 1 miliar. Ya, anggap aja 1 miliar. Nah, teman-teman harus tahu untuk apa, teman-teman. Rumahnya untuk apa? Beli tanahnya untuk apa? Teman-teman beli rumah harga segitu untuk apa? Teman-teman mau mobilnya untuk apa? Tapi ketika teman-teman tulis, jangan dikasih tahu. Jangan, nggak usah ditulis di situ. Misalkan saya menarik uang 1 miliar untuk ini, nggak usah. Karena bukan di situ tempatnya. Tempatnya adalah di buku impian. Buku impian sudah saya kasih tahu kemarin cara nulisnya. Ya, tapi sekarang kita fokus aja. Kita tarik uang 1 miliar atau 500 juta tergantung dari keinginan teman-teman. Yuk, caranya tulis gimana? Oke, nih saya kasih tahu. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, saya kasih tahu. Ini cara nulisnya. Nanti saya akan kirim ke grup ya, teman-teman ya. Nih. Saya. Nah di sini. Oke, sebentar. Saya bahagia. Nah, bahagia dan bersyukur. Jelas nggak? Bersyukur. Kayak gini. Memiliki, sebentar, nggak jelas ya. Memiliki uang. Nah, misalkan 1 miliar, tulislah di situ. Nah, ini ya, saya layak, terserah teman-teman, saya layak. Ya, saya mampu. Nah, misalkan kayak gini boleh. Oke ya, terserah teman-teman mau atasannya mau seperti apa. Pokoknya intinya seperti itu ya. Oke, ini dengan menggunakan, ya di bawah ditulisnya dengan menggunakan scripting. Oke, dengan menggunakan scripting. Salah. Ya kayak gini lah ya, scripting 369. Oke. Nah, teman-teman tugasnya ngapain? Tulis aja pagi. Pagi itu 3. Ya, pagi 3. 1 2 3. Siang 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Perhatikan cara nulisnya. Alhamdulillah. Nah, saya bahagia dan bersyukur. Syukur memiliki uang 1 miliar. Sekarang ya. Oke, sekarang atau halal barokah boleh, halal berkah misal. Sekarang ya. Nah, sama nomor 2 sama tulisannya, nomor 3 tulisannya sama, siang juga sama tulisannya sama ini, saat ditulis 6 kali. Tulisannya sama seperti ini, nggak boleh ganti. Siangnya alhamdulillah saya dapat rumah, nggak boleh. Tarik dulu uang ini sampai teman-teman itu tercukupi, benar-benar ini terwujud. Banyak teman-teman kita yang sudah, ya, banyak teman-teman kita yang sudah menarik uang dan itu sudah ditambahkan sama dia karena sudah terjadi. Ya, misalkan teman-teman boleh kayak gini. Nggak cuma 1 miliar, teman-teman mau 2 miliar kayak mau 500 juta tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tapi ingat, harus diyakini. Nanti dikirimkan ke grup. Harus diyakini.
Nggak boleh nggak yakin. Semakin teman-teman ragu, aduh, alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur memiliki uang 1 miliar, tapi ragu-ragu, oh nggak jadi. Ya, oke. Nih kayak gini ya, baik saya akan putarkan kembali. Perhatikan nih ya. Nah teman-teman boleh di SS atau nanti saya kirimkan ke grup ya. Saya bahagia dan bersyukur memiliki uang 1 miliar. Saya layak, saya mampu dengan menggunakan scripting 369. Oke. Nanti pagi jam berapa? Mau subuh, habis sholat subuh, mau teman-teman jam 7, mau teman-teman sambil mengikuti materi saya, tapi bahagia ketika menulis alhamdulillah saya bahagia nih, benar-benar bahagia. Jangan cemberut-cemberut yang diingat hutang. Jangan menulis ini malah ingat ngutang, nggak boleh. Ya. Ditulis angkanya biar mendapatkan nih, rasanya ini ada di depan mata nih uang ini nih. Yang kemarin ditulis miliar teman-teman, ini aja nih. Tulis angka ya. Oke, sama di sini ya. Ayo teman-teman, mulai sekarang alhamdulillah saya bahagia dan atau teman-teman misalkan alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur memiliki penghasilan setiap bulan 100 juta mulai sekarang setiap bulan gitu. Boleh, itu ditarik. Tapi sama. Kalau mau yang kayak gini ya kayak gini aja. Kalau mau alhamdulillah saya bahagia dan bersyukur memiliki penghasilan 100 juta setiap bulan. Misalkan, mau itu ya itu aja. Ya, kalau yang 9-nya nanti malam. Ya, malam 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama kata-katanya. Ya, sama kata-katanya nih kayak gini. Oke, paham ya? Oke, teman-teman paham? Paham ya? Paham ya? Nih, teman-teman awas ya, antara mulut sama hati harus sinkron. Ingat, salah satu tidak dikabulkan, impian kita susah dikabulkan, salah satunya yaitu ketika mulut sama hati tidak sama. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia dan bersyukur memiliki uang 1 miliar. Tapi dari mana lah wong barang wis entom ya? Orang anak barang ada nganggur maning, bapaknya nganggur maning. Aduh apa iya ya? Nggak jadi. No. Nulisnya jam berapa bebas, yang penting pagi, siang, malam. Ya. Ya, oke. Ke-9 sama ditulis. Teman-teman, ya, 9 tulis. Bun suka kadang lupa. Nah ini, ayo lupa. Padahal itu jadikan itu sebagai kekuatan untuk kita. Saya belum nulis nih, gitu. Ditulisnya mana? Di buku yang tidak bergaris. Mau di HVS boleh. Usahakan untuk tidak bergaris. Tiap hari nggak ada alasan. Kan teman-teman butuh uangnya itu terus-terusan. Ya. Usahakan untuk buku scripting jangan digabungkan dengan impian. Ya, apa tulis setiap hari pagi, siang, malam. 3 pagi, siang 6, malam 9. Ya, nanti saya akan selama berapa hari terus-terusan sampai ini terbukti. Jangan berhenti. Jangan buku yang bergaris, usahakan. Ya, nanti saya kirim ke grup ya. Oke ya, sering lupa, janganlah sering lupa. Kenapa nggak boleh buku bergaris, teman-teman? Nih, boleh sih, tapi akan berbeda. Teman-teman masuk rumah, habis capek, banyak mikir, banyak kerjaan, lelah, keringatan, masuk rumah acak-acakan. Kira-kira gimana? Feelingnya, senang atau aduh banyak kerjaan? Teman-teman mau nulis buku impian, mau nulis scripting, tiba-tiba belum juga nulis, udah ada garis-garis, keganggu ini pikiran kita. Benar ya, ruwet, udah lihat garis-garis ini. Ya, oke, ya, paham ya? Jadi gitulah teman-teman. Oke, yuk teman-teman. Money map-nya nggak bisa sekarang karena money map harus saya jelaskan nanti siang ya. Money map nanti siang.